Tidak ada yang mendorong kita untuk berlapar-lapar, berhaus-haus, kecuali satu, keyakinan kita akan mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin yang membantu kita bisa menunaikan puasa Ramadan ini adalah hanya Allah, bukan kehebatan kita. Karena Allah memberikan anugerah itu, maka alhamdulillah kita bisa selesai hari ini sampai maghrib tadi. Berikutnya para orang tua yang saya muliakan, ikhlas ini menentukan diterima dan tidaknya kita punya amal ibadah. Segede apapun kita punya amalan, tapi tidak ada keikhlasan, itu mengakibatkan amalan kita tergeletak bagai bangkai, tak bernilai. Pergi kita haji, pergi kita umroh, berhari-hari kita sholat, beratus ribu, berjuta-juta bahkan kita sedekah, tetapi bukan keridhaan Allah yang kita kejar, melainkan prestise kita di pandangan manusia, maka mohon maaf, amalan ini mungkin hanya akan melahirkan kebanggaan dunia, tetapi di akhirat kita gigit jari. Mengapa? Karena kita tidak mempersembahkan ibadah tersebut kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang mulia Ketua beserta seluruh jajaran kepengurusan Masjid Jami As-Sahal, yang saya muliakan para alim, para imam, para orang tua muslimin muslimat rahimakumullah. Izinkan saya Rustam Effendi menyampaikan amanah dari FKM Kota Tanjung Pinang untuk memberikan kuliah singkat pada malam hari ini sebelum pelaksanaan tarawih dengan judul Ramadan Sarana untuk Meningkatkan Kualitas Ibadah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, puasa Ramadan ini mengajarkan satu nilai yang menjadi ruh daripada ibadah. Ruh ibadah itu adalah ikhlas. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan pengabdiannya hanya untuk Allah. Oleh karenanya maka hadirin rahimakumullah, di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajibih. Seluruh amalan-amalan anaknya Adam, yakni kita manusia, yaitu untuk dia,
kecuali puasa. Kalau puasa kata Allah itu untukku, maka balasannya itu akulah yang menetapkan. Bermakna bahwa karena puasa itu mengisyaratkan akan keikhlasan, maka pahalanya itu tak ada yang tahu, Pak, saking besarnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita ucapkan alhamdulillah, kita hari ini telah selesai melaksanakan perintah Allah berpuasa seharian. Tidak ada yang mendorong kita untuk berlapar-lapar, berhaus-haus, kecuali satu, keyakinan kita akan mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin yang membantu kita bisa menunaikan puasa Ramadan ini adalah hanya Allah, bukan kehebatan kita. Karena Allah memberikan anugerah itu, maka alhamdulillah kita bisa selesai hari ini sampai maghrib tadi. Berikutnya para orang tua yang saya muliakan, ikhlas ini menentukan diterima dan tidaknya kita punya amal ibadah. Segede apapun kita punya amalan, tapi tidak ada keikhlasan, itu mengakibatkan amalan kita tergeletak bagai bangkai, tak bernilai. Pergi kita haji, pergi kita umroh, berhari-hari kita sholat, beratus ribu, berjuta-juta bahkan kita sedekah, tetapi bukan keridhaan Allah yang kita kejar, melainkan prestise kita di pandangan manusia, maka mohon maaf, amalan ini mungkin hanya akan melahirkan kebanggaan dunia, tetapi di akhirat kita gigit jari. Mengapa? Karena kita tidak mempersembahkan ibadah tersebut kepada Allah. Nah, kalau puasa ini, Pak, susah kita nak cari prestise dalam pandangan orang. Mengapa? Tak mungkin orang, Pak, nanya dengan kita, awak puasa tidak? Kita pun boleh bohong juga. Aku puasa padahal kita habis kopi 1 gelas tadi di kamar, kan bisa saja. Kalau sholat tak bisa, Pak, pasti kita harus terlihat orang. Kalau haji tak bisa, pasti kita pamit dengan orang. Kalau sedekah tak bisa, karena orang yang nerima sedekah itu ya orang juga. Tapi kalau puasa, hampir dipastikan 100% kita melakukannya lillahi. Nah, para orang tua yang saya muliakan, kualitas berikutnya yang diajarkan oleh puasa itu adalah bahwa puasa ini betul-betul mengajarkan kepada kita tentang muraqabah. Dan muraqabah itu adalah puncak daripada ibadah. Kita tahu bahwa rukun agama itu kan ada 3. Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ihsan itu adalah nilai plus setelah iman dan Islam. Di antara bagian dari ihsan itu adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Kita merasa hidup ini ada dalam pantauan Allah. Kita merasa bahwa hidup ini ada dalam pantauan Allah. Sebenarnya banyak momen, Pak, untuk kita berkhianat. Jam 12 siang istri kita tidur, kulkas tadi kunci, air dingin masih ada, tapi tak berani kita membuka itu kulkas untuk meminum sesuatu, karena kita yakin ada zat yang maha melihat, ada zat yang maha memperhatikan.
Nah, maka ada sindiran dari Rasulullah SAW untuk kita yang berpuasa. Ketika makanan bisa kita tinggalkan, ketika minuman bisa kita jauhi, tetapi muraqabah kita terbatas di situ. Saat ngomong kita tak merasa dilihat Allah. Saat bertingkah laku kita lupa bahwa Allah menilai kita. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bih, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang hanya mampu berpuasa dengan meninggalkan makan dan minum, tetapi dia tidak bisa meninggalkan omongan jahat dan perbuatan jahat, maka Allah tak butuh dia meninggalkan minuman dan makanannya itu. Ini artinya Pak, bukan berarti sama sekali tak berarti puasa kita, diberi nilai tak sempurna. Mengapa? Muraqabahnya tidak paripurna. Muraqabahnya hanya terbatas pada tidak makan, tidak minum. Tapi saat ngomong kita tak merasa diawasi Allah, sehingga akhirnya kita menggunjing orang, memfitnah orang, ngomong ngawur tak ada makna. Kadang dalam bersikap merugikan orang lain, kadang bohong kepada istri atau kepada suami atau kepada anak. Padahal harusnya kita saat berbohong itu nyadar bahwa Allah memperhatikan. Seperti sadarnya kita saat nak minum karena haus tak jadi karena sadar Allah memperhatikan. Nah, mudah-mudahan di sisa Ramadan yang masih panjang ini Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk juga bisa muraqabah, bukan hanya dalam tidak makan, tidak minum, tetapi dalam bertingkah laku, dalam berucap, dalam bersikap kita berhati-hati karena kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mohon maaf karena ini kita kan kuliah singkat, dibatasi 12 menit. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.